Oke. Jadi kemarin saya sudah sempat upload video untuk materi induksi magnetik. Jadi yang sempat saya buatkan videonya itu 4 ini ya. Induksi magnetik pada kawat lurus sangat panjang, melingkar, selenoida sama toroida. Terus saya juga sempat buatkan contoh soal. Contoh soalnya yang ini sempat saya buat. Ini juga, yang ini, enggak yang ini. Sama yang ini. Ini pernah nih. Nah, jadi saya berharapnya untuk beberapa materi berikutnya ke depan ini materi perhitungan ya, bukan materi praktikum. Jadi saya berharapnya Anda sempat nonton sebelum kita masuk tatap muka karena materi yang saya mau jelaskan itu sudah ada di video. Jadi jadi mungkin saya tidak jelaskan lagi ketika sudah masuk jadwalnya, maksudnya jadwal di kayak begini. Mengerti yang saya maksud kah? Oke. Eh, Salah. Sorry. Sekir siapa? Ya Allah, tunggu dulu. Oke, karena saya sudah jelaskan 4 materi ini, jadi saya mau jelaskan tuh bagian contoh soalnya saja kan. Bagian yang ini. Ada yang sudah download PPT-nya ini dari e-learning. Hah? Siapa tuh yang bilang sudah? Oh, iya. Gercep. Oh, Diwan. Masya Allah. Masya Allah. OTW download. Jadi ini contohnya saya mau jelaskan tapi saya tulis dulu di papan tulisnya baru saya jelaskan. Oke. Kelihatan gitu? Kelihatan lah, orang saya juga kelihatan. Terbalik tulisannya di kalian? Oke. Jadi yang telat masuk, ini saya sudah rekam. Jadi yang terekam itu adalah yang kalian lihat. Oke. Hah? Kenapa? Eh, ini yang telat ikut atau tidak sempat masuk di Google Meet, ini nanti saya upload di YouTube kok. Kayak begitu. Oke, saya lanjut. Eh, ini ada 2 buah kawat lurus sangat panjang, terus 2 buah kawatnya ini terpisah sejauh 40 cm. Terus di sini ada titik P yang jaraknya itu 30 cm. Nah, yang ditanyakan berapa medan magnet atau induksi magnetik di titik P. Wih, spidolnya sekarat. Nah, berapa medan magnet di titik P atau induksi magnetik di titik P. Nah, ini saya sudah jelaskan di video, berharapnya Anda nonton. Kalau mau mencari medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus yang sangat panjang, maka persamaannya itu B sama dengan mu 0I per
2pi A. Dengan A ini adalah jarak dari kawat tersebut. Ini kan arusnya yang kawat, anggap ini kawat pertama, ini kawat kedua. Kawat pertama itu arah arusnya ke atas, kalau kawat kedua arah arusnya ke bawah. Nah, yang perlu kita tentukan pertama ini adalah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat pertama. Nah, cara menentukannya pakai kaidah tangan kanan. Kelihatan Pak? Kelihatan di tangannya. Kalau ke arah atas berarti ini ibu jarinya kalian menunjuk ke arah atas kan? Nah, kalau ibu jarinya kalian menunjuk ke arah atas, mohon maaf nih. Eh, Berarti 4 jarinya kalian itu memutar ke arah mana? Ke arah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Apa? Arah putarannya dulu berlawanan jarum jam atau searah jarum jam? Begini, begini. Jadi begini ya. Anda yang angkat tangannya Anda sendiri. Jadi ini nanti arah putarannya begini ya. Berlawanan. Nah, berlawanan. Jadi pas di titik P ini masuk atau keluar? Nah, masuk. Karena masuk berarti bagian yang pertama ini bentuknya adalah kali. Toh? Bisa? Nah, terus yang untuk bagian kedua, yang kawat kedua ini karena arah arusnya ke bawah, berarti arah putarannya ini searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Nah, searah. Begini kan? Jadi masuk atau keluar? Masuk. Berarti medan magnet yang dihasilkan oleh kawat pertama kan arahnya masuk. Terus yang medan magnet yang dihasilkan oleh kawat kedua masuk juga kan? Nah, karena sama-sama masuk, berarti B oleh kawat pertama itu harus dijumlah dengan B oleh kawat kedua. Boleh? Nah, masukkan persamaannya ini nih. Mu 0 I per 2 pi A tambah mu 0 I per 2 pi A. Ini A1, yang ini A2. Bisa? Saya mau tanya dulu, apanya yang beda yang sama dari kawat ini adalah arusnya kan sama, toh? Arusnya ini sama-sama 3 ampere, ini juga 3 ampere. Kalau kalian buka PPT-nya, ini sama-sama 3 ampere. Berarti I-nya sama, mu 0-nya sama, 2pi-nya sama. Berarti yang beda cuma A-nya saja kan? Kenapa? Ini karena ini kan 30 cm, harus diubah ke dalam satuan standar internasional. Berarti nanti di sini seper 0,3 ditambah seper 0,1. Ini sama dengan 4pi kali 10 pangkat ini 7 kali arusnya ini adalah 3 per 2pi dalam kurung. Supaya hilang nolnya ini, berarti ini naik ke atas ya, 10 per 3 ini 10. Jadi 10 per 3 ditambah 10 per 1. Kalau 10 per 1 berarti itu sama dengan 30 per 3 kan? Bisa begini? Bisa ikuti? Ini jaraknya. Ini kan 40 cm dari sini ke sini. Nah, berarti kawat kedua ke titik P itu 10 cm kan? Nah, jadi 0,1. Ada lagi? Tidak ada? Ini dicoret, ini berarti sisa 2.
10 tambah 30, 40/3 kan? Nah, di sini 2 kali 10 pangkat min 7 kali 3 per 1. Karena sudah habis di bawah kan? Ini 3-nya dicoret, berarti 2 kali 40, 80 kali 10 pangkat min 7. Atau 8 kali 10 pangkat min 6. Satuannya Tesla. Kita lihat di option. Ada ya Kak jawabannya di option? Nah ini jawabannya. Kenapa? Tesla. Jadi ada juga yang kalau buku mungkin ada yang pakai satuan begini, Weber per meter kuadrat. Ini Tesla juga. Ini sama yang ini sama. Jadi Weber per meter kuadrat atau Tesla itu satuan dari induksi magnetik atau medan magnet. Hah? Weber? Kenapa Weber? Tidak. Satuannya mu 0 Weber per ampere meter. Nah, ya. B ini medan magnet. Ah, simbolnya. Ai belum nonton Naim, Ais tentara. Yang mana ini? Nah, ini rumusnya untuk medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus sangat panjang. Mu 0 I per 2 pi A. Ketentuan. Ini. Nah, ini BP maksudnya medan magnet di titik P. Medan magnet di titik P sama dengan B1 ditambah B2. B1 itu medan magnet yang dihasilkan oleh kawat pertama. Oke. Kenapa ditulis? Screenshot dong. Hah? Arahnya yang di titik P? Ini tadi cara penentuannya. Oh, hasilnya. Hasilnya di sini. Ini kan sama-sama masuk ya, berarti di sini masuk ke dalam bidang. Kalau ada yang beda, yang mana yang lebih besar itu yang menentukan. Yang besar yang menentukan. Nah, misalnya satu masuk, satu keluar kan, begini. Kalau masuk, ini tandanya masuk ya. Kalau kali begini, masuk. Kalau titik begini, keluar. Kalau satu masuk, satu keluar, terus yang ini yang lebih besar, berarti nanti jawabannya itu masuk. Nilai B-nya, nilai medan magnetnya. Dalam keadaan ini karena kita bikin yang besar dikurang yang kecil, jadi tidak ada yang hasilnya negatif. Tapi kalau dalam perjanjian tanda karena medan magnet itu adalah vektor, jadi ada B sebenarnya yang negatif. Apa? Yang mana? E mutlak B. Oh, yang saya yang tidak mengerti nih. Maksudnya kurung kurawa.
Anda pakai harga mutlak begini. Ah, tidak, karena yang biasa ditanyakan di soal itu besar. Kalau besar berarti arahnya tidak tidak ditentukan kayak soal yang tadi. Yang ditanya itu besar. Ini sebenarnya di sini kalau begini saja keadaannya berarti besar saja kan yang dilihat. Sudah? Sudah di screenshot? Ah? Sudah di screenshot? Supaya banyak soal yang dibahas. Oke, kalau sudah, ah, dia belum screenshot. Oke, Ami itu tadi kan? Ini kita lanjut di soal yang ini. Oh iya iya iya. Apanya nih? Oke, soalnya yang ini, yang contoh keempat. Ini kan sama kasusnya toh, satu arahnya naik, satu arahnya arah arus nih yang saya maksud. Arahnya naik, satu arahnya turun. Toh, kalau satu naik, satu turun, berarti di titik P ini masuk ke dalam bidang atau keluar dari bidang. Hah? Ini sama kok dengan soal yang ini toh, yang tadi. Jadi ini nanti jawabannya masuk ke dalam bidang, toh. Terus kan ini arahnya naik, satu naik, satu turun, berarti nanti kan dijumlah. Ini tinggal dihitung kok. Jadi kira-kira bisa kerja yang contoh 4 atau tidak? Oke, kalau ah mau dikerja yang ini, mau dikerja yang ini, ah, ada tadi malam yang request soal. Jadi saya kasih lihat dulu soalnya. Ah, artisnya kita. Siapa Be? Ah, baru dicari orangnya nih. Mah hilang nih orangnya. Keluar orangnya. Tadi malam Anda kirim di mana, nah? Di WA kan mana nih? Eh, kenapa hilang namanya Anda di sini? Anda kirim di Telegram. Allahu Akbar, sorry. Ini. Allahu Akbar. Ah, ini. Sudah kelihatan? Ah, saya kira di WA. Telegram ternyata. Nah, bentuk soalnya itu jadi arah arusnya yang dibikin dalam bentuk tanda. Kalau kalian perhatikan nih tandanya kecil kan? Tidak bisa saya perbesar, Bang. Harus diunduh dulu. Beda sama WhatsApp. Kalau WhatsApp kan bisa langsung di itu, di itu. Nih, baru dibuka. Nah, hitam terus. Sorry, loading. Nggak kuat dia.
Ya Allah lama, wih greget saya. Harusnya 20 ampere 10 cm. Nah ini, segini, segini. Oke, saya kasih lihat lagi papan tulis. Ini ada yang tidak masuk di Google Classroom kah? Google Classroom, Google Meet. Tidak ada, Ji? Ada yang tersangkut. Masuk dah, karena kita mau kasih pindah tabnya. Kenapa? Anda tuh sebenarnya kalau ndak ikut Google Meet, ndak apa-apa. Yang penting isi absen saja. Yang saya butuhkan tuh tugasnya kalian. Kalau tugasnya juga bermasalah, baru cuma isi absen, saya mau isi nilai apa? Kalau Anda cuma absen kan, baru ndak pernah kumpul tugas. Nilainya saya kasih apa? Hah? Kenapa? Oke, saya lanjut ya. Ini soalnya jadi ini maksudnya bulatan ini baru dikali ini berarti masuk ke dalam bidang. Berarti itu arusnya ini anggap kawatnya ditaruh melintang kayak begini nih. Jadi ini arusnya mengalir dari Anda ke dalam bidang. Mengerti kah? Eh, ini anggap ini kawat. Toh? Ini kan Anda lihat dari sini ke sini kan? Nah, kawatnya itu dipasangnya begini, dipasang begini, dipasang begini. Terus kalau tanda kali berarti arusnya dari Anda masuk ke dalam bidang dari Anda. Ini anggap Anda ke dalam bidang. Mengerti? Nah, terus kita hitung dulu dah. Kalau Anda sudah paham itu, kita hitung dulu berapa medan magnet yang dihasilkan. B sama dengan mu 0I per 2 pi A. Apa? Berarti 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali arusnya 20 per 2pi kali A-nya itu 10 cm atau 10. Kalian pakai notasi ilmiah atau pakai 0 koma? Nah, notasi ilmiah 10 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini dicoret, ini sisa 2. Terus 20 sama 10 dicoret, ini sisa 2. Nah, ini 10 pangkat min 2-nya naik. Jadi 2 kali 2, 4 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 2. Jadi hasilnya 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, yang ditentukan berikutnya adalah arahnya. Arahnya tadi kan arah arusnya itu dari masuk ke dalam bidang. Bisa? Nah, terus kalau arah arusnya masuk ke dalam bidang, berarti 4 jarinya kalian itu kan menentukan arah medan magnetnya. Nah, putarannya itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Searah begini toh. Nah, berarti yang di P ini ke bawah. Kalau ke bawah, sumbu apa?
Y apa? Y apa? Jadi jawabannya C, ke arah ke bawah titik P atau min Y. Jawabannya ke bawah P, ke bawah P atau ke sumbu min Y. Kayak begitu. Ya Allah, yang mana diulang? Semuanya. Semuanya Ustaz. Oh, kaidah tangan kanan. Oke. eh saya kasih tampil dulu. Nah, ini kan yang ini kelihatan kursornya saya juga kan? Oh, oke. Yang ini kan arah arusnya. Arah arusnya kalau berdasarkan simbol ini masuk ke dalam bidang. Berarti ibu jarinya kalian itu menunjuk ke arah ini, ibu jari menunjuk ke arah bidang. Begini. Bisa? Ini ibu jarinya kalian menunjuk ke arah dalam bidang. Begini. Berarti ini empat jarinya, aduh, tangan kanan ini tidak bagus. Berarti empat jarinya kalian yang ini, itu nanti berputarnya begini nih. Kalau kalian tekuk. Kalau kalian tekuk, jadi putarannya nanti begini. Tuh, searah jarum jam. Bisa? Ini kan ibu jari, itu kaidah tangan kanan dikasih begini tangan tuh. Dikasih bentuk jempol. Ada tuh yang, aduh gimana. Kayak begini kan, ini tangan kiri nih masalahnya. Nah, jadi ibu jarinya kalian kasih ke dalam bidang dulu. Ini tangan kiri ya, sorry. Ini ibu jarinya kalian kasih ke dalam bidang dulu, baru ikuti nih arah putarannya empat jarinya kalian. Ini tangan kiri, sorry. Jadi begini nanti hasilnya nih. Kayak gitu. Bisa? Yang bertanya, oh, oke. Ibu jari yang dikasih ke dalam. Ibu jarinya dulu, baru lihat putaran empat jarinya ke arah mana. Apa? Ya, ibu jari. Jadi kalau kalian sudah nonton, oh ya Allah, yang kalau kawat lurus sangat panjang, ibu jari itu sebagai arus. Terus empat jarinya ini menunjukkan arah putaran medan magnetnya. Nah, kalau nanti di kawat melingkar, terbalik lagi, dibalik lagi. Jadi kalau empat jarinya ini adalah putaran arusnya. Terus ibu jarinya yang menunjukkan arah utara. Kalau Anda pakai tangan kiri nih, tangan kirinya saya, ini kelihatan? Ini ibu jarinya saya kasih masuk ke dalam kan? Nah, lihat putarannya, searah atau berlawanan? Nah, nanti beda tuh jawabannya kalau Anda pakai tangan kiri. Makanya disebut kaidah tangan kanan. Kenapa? Kenapa bisa ke bawah? Ini kan kalau diputar, nanti pas sampai di titik P di sini, ini kan kalau diputar, nanti pas sampai di sini, dia mengarah ke bawah. Mengerti kah? Ini diputar. Toh, nanti pas di titik sini, dia arahnya ke bawah nih.
Ngerti? Empat jarinya itu arah putaran medan magnetnya. Masih kawat sangat panjang. Kenapa? Sudah? Kalau sudah kita ke yang kawat melingkar. Di kawat melingkar tuh eh, bentuk soalnya kayak begini. Ini saya sudah posting di YouTube. Ntar Anda nonton aja. Jadi ini penentuan arah medan magnetnya juga saya sudah jelaskan di YouTube. Anda tinggal yang itu. Terus yang karena kan tidak seru fisika kalau nggak susah soalnya kan asik. Nah, kita ambil yang ini. Kelihatan? Nah, jadi di sini ada dua kawat melingkarnya nih. Tuh, kayak gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Tenang, dijawabkan tuh. Kan contoh soal. Bonus. Ini mah minta bonus dulu. Jelek gambarnya. Jelaskan ya kalau jelek gambarnya ya. Arusnya itu 2 ampere, R1-nya 10. Apalagi ditanya. Oke, sudah itu saja kan? Ini kalian bisa download file PPT-nya di e-learning. Ini soalnya, jadi arusnya itu begini ya, gambar arusnya. Toh, jadi ini loop sebenarnya nih, loop listrik. Cuma dibikin kayak tapal kuda. Tapal, tapal. Terus cara mengerjakan soal seperti ini, yang pertama itu kita tentukan arah arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat melingkar. Anggap yang kecil ini kawat melingkar satu. Jadi yang kecil yang 0,1 meter ini medan magnet satu. Toh yang besar medan magnet 2. Bisa? Bisa yang ini Kak? Medan magnet satu sama medan magnet 2. Jadi yang pertama saya tentukan dulu ke arah mana ini yang medan magnet satu. Karena arah putarannya ini berlawanan jarum jam, berarti buat 4 jarinya kalian ini putarannya ke arah putarannya itu berlawanan jarum jam, berarti begini kan? Bisa? Ini kan berlawanan jarum jam ini kan? Bisa? Berarti ibu jarinya menuju ke kalian. Nah, keluar dari bidang. Jadi nanti ibu jarinya kalian itu keluar dari bidang. Jadi B1 simbolnya titik. Nah,
Kalau yang B2 kan dia arah arusnya searah jarum jam. Berarti B2-nya nanti simbolnya kali. Nah, masuk ke dalam bidang. Nah, ini kan beda tanda. Jadi B1 titik, B2 yang kali. Nah, kalau berdasarkan perjanjian tanda di vektor, kalau titik itu nilainya positif. Kalau kali itu nilainya negatif. Jadi medan magnet yang dihasilkan di pusat itu sama dengan B1 dikurang B2. Rumusnya untuk medan magnet yang dihasilkan oleh kawat melingkar itu mu0 I. Banyak nyamuk. Di mana? Gila ini. Tunggu dulu, ada anaknya orang. Ah, nyelip aja. Kelas 3. Ini juniornya kalian nih. Ngeganggu. Iya kak, ampun. Hah? Palher. Sorry, ini salah tulis. Ada N-nya depan. N dikali mu0 I per 2A dikurang N mu0 I per 2A. N ini menunjukkan jumlah lilitan. Karena ini kalau satu berarti satu lingkaran. Kalau satu berarti satu lingkaran. Ini berapa lingkaran? Setengah. Berarti N-nya nanti di sini setengah. Apa? N-nya nanti setengah-setengah kan? Nah, jadi setengah dikali mu0. Ini saya tarik yang nilainya sama ya. mu0 I kan sama nilainya. 2 juga sama. Berarti yang sisa itu 1/A1 sama 1/A2. Jadi mu0 I per 2 dalam kurung 1/A1 dikurang 1/A2. Jadi sama 4 kali 10 pangkat min 7 dikali, ini kelihatan gitu, kelihatan, dikali 2 per 2 kali 2 kan 4 per 4 dalam kurung 1/A1 itu ini 0,1 dikurang 1/0,25. Kalau 1 bagi 0,1 berapa? Nah, 10. Kalau 1 bagi 0,25? 4. Yang pegang kalkulator menang. 4. 4-nya ini dicoret dulu ya. 4 sama 4 dicoret. Jadi jawabannya nanti di sini 2pi kali 10 pangkat min 7 dikali 10 kurang 4. 10 kurang 4, 6. Toh? 6 dikali 2, 12pi kali 10 pangkat min 7. Tesla. Kita cek dulu. Apa bener? Nggak ada tuh. Hello. Nih. Jadi ada mengajar. Jangan bikin option F. Membentuk. Iya, tidak ada yang salah nih. Hah? Titik itu positif. Iya, kali itu negatif.
Yang mana? Contoh soal yang pertama, saya tidak pakai perjanjian tanda. Kenapa? Apa nih tidak menepati janji? Nah, begini dah, kalau Anda pakai cara yang pertama, Anda lagi kasih hubung-hubung, menepati janji lah, apalah. Oke, begini. Kalau Anda pakai perjanjian yang pertama, berarti saya kan jelaskan tadi, kalau beda arahnya, pakai yang besar. Toh, besar dikurang yang kecil. Ingat Kak? Nah, besar dikurang yang kecil. Medan magnet yang mana yang menghasilkan, loop yang mana yang menghasilkan medan magnet yang besar? Yang besar jari-jarinya atau yang kecil jari-jarinya? Nah, yang kecil. Kenapa yang kecil? Karena pembaginya kecil. Karena yang dibagi kecil nanti kan yang a satunya kecil. Karena pembagi kecil, medan magnetnya juga nanti besar. Makanya saya pakai yang kecil dulu dikurang yang besar. Bagaimana? Kenapa? Hasil akhirnya kalau pakai cara yang besar dikurang kecil, nanti hasilnya positif semua. Hasilnya sama, cuma ada yang pakai tanda, ada yang pakai arah vektor, ada yang tidak pakai arah vektor. Angkanya sama semua. Mungkin ini salahnya mungkin di option yang ini tidak dikali seperdua. Ini karena ada jawaban 24 nih. Dia lupa kali seperdua. Jadi kalau kita misalnya kali seperdua kan berarti ada option D sama E. Nah, keluar bidang atau masuk bidang? Jawabannya D atau E? Nah, keluar bidang. Kenapa keluar bidang? Karena B1 lebih besar. B1 lebih besar dihasilkan medan magnet dibandingkan B2. Seperti itu. Jadi jawabannya yang ini. Delta. Kalau dikali seperdua dulu. Bisa? Kenapa B1-nya lebih besar? Karena pembaginya kecil. Apa yang dibagikan dengan angka lebih kecil itu nanti menghasilkan nilai yang besar. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, tadi sudah screenshot yang ini kah? Tidak penting lupa ya Allah. Anunya Ami ada anunya, timernya kali. Kan bagaimana? Screenshotnya Anda ada timernya. Oh, kalau ini dikasih jadi PR saja ya, yang susah. Ah, kok tidak ada PR? Wih, gampang ini. Tidak ada yang dihitung. Sisa R sama R kecil tidak ada yang dihitung di sini. Begini saja nih, kita bikin perjanjian. Kita hilangkan PR, saya tunggu Anda di sini. Nanti ketemu baru kita kasih ulangan. Ah,
Satu orang bicara, satu orang bicara. Wah, di ujian. Saya gambar dulu dah. Atau Anda yang mau kerja? Maaf, hari ini saya tidak pakai pakaian dinas tuh, saya pakai baju kaos. Gue ribut mencuci. Favorit. Ah, udah tuh. Gorontalo tuh, ada Gorontalo Siar. GT Losiar. Oh, hadir. Ini yang kali yang rekam-rekam anak-anak itu. Baru bikin adegan-adegannya. Adiknya belakang rumahnya Adit tuh, jemuran-jemurannya mamanya Adit semua itu di belakang. Salah. Nah, ini gambarnya yang jelek. Tadi gambarnya bagus tuh yang di situ. Nah, cara menentukan berapa medan magnet yang dihasilkan oleh apa nih? Oleh bentuk loop seperti ini. Ingat ya, ini loopnya berapa lingkaran? Nah, seperempat. Jadi ada n-nya nanti itu dia seperempat. Jadi n-nya itu seperempat. Ah, kenapa Revan? Nah, untuk menentukan berapa medan magnet, misalnya ini titik P, berapa medan magnet titik P, dengan loop kecil ini adalah yang satu, loop besar yang dua. Ini kan medan magnetnya yang satu ini, arah arusnya yang satu ini kan searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, berarti medan magnet yang satu, B-nya yang satu ini masuk. Toh, kalau medan magnet yang dihasilkan oleh loop 2, lingkaran yang kedua ini, dia arahnya keluar. Bisa? Jadi nanti BP-nya, kenapa? Diulang? Kenapa? Di sini ditanya besar, jadi ditanya rumus. Kalau dalam rumusnya kita lihat tadi itu tidak ada nilai negatif. Berarti kita pakai persamaan besar kurang kecil. Oke. Jadi B1 dikurang B2. Toh, B1-nya N dikali mu 0 I per 2A ditambah, ditambah. Kurang ya. Apa sih? Harusnya ini kan berdasarkan soal I-nya itu pakai I kecil kan. Jadi seperempat U0 I per 2 dalam kurung ini A1, ini yang A2. A1-nya itu R kecil. A2-nya itu R besar. Berarti seper R kurang seper R besar. Begini. Jadi 4 kali 2 8. Jadi mu 0 I
per 8 dalam kurung, kalau 1/r kecil dikurang 1/r besar, berarti begini. R dikurang R besar dikurang R kecil per R besar kali R kecil. Bisa? Kenapa Anda tidak bisa lagi nih? Ini saya tulis ulang dah. Ini disamakan dulu penyebutnya. Berarti dikali kan? Nah, berarti R besar, R kecil per R besar, R kecil dibagi R kecil kali 1. Nah, R besar. Nah, dikurang R besar, R kecil dibagi R besar kali 1. Nah, kecil. Kayak begini toh? Apa sih? Ini sudah jawabannya. Apalagi yang mau dihitung? Cari yang bentuknya begitu. Apa jawabannya? B atau A? Nah, B jawabannya masuk. Kenapa masuk? Karena B1 kan medan magnetnya lebih besar dibandingkan B2. Jadi jawabannya adalah ini. Masuk ke dalam bidang gambar. Jadi jawabannya dikasih mirip ya. Mu 0I. Anda takut sekali kerja soal ini padahal tidak susah. Jadi kenapa masuk ke dalam bidang gambar? Karena medan magnet yang dihasilkan oleh B1 ini, yang B1 yang ini itu lebih besar dibandingkan B2. Tidak ada di pet. Bukan saya yang bikin pet. Anda tanya kenapa Ustadz? Ya Allah. Belum dibikinkan. Masalahnya bukan saya juga yang bikin. Jadi saya tidak tahu kapan ada. Ini silakan di screenshot baru. Lagi berapa menit kah? 3. Setengah. Lagi 22 menit. Oh ya. Ada yang nonton story. Astagfirullah. Memang pintar. Artis. Iya kak? Jangan putar, kasihan malu anaknya orang. Sudah? Sudah di screenshot? Kalau sudah di screenshot, kita ke soalnya selenoida. Nih. Jadi
selenoida itu ada dua jenis lilitannya. Jadi saya baca redaksinya dulu ya. Selenoida tipis dengan panjang 1 meter dililiti dengan 2 lapisan kawat. Lapisan dalam memiliki 100 lilitan dan lapisan luar memiliki 2000 lilitan. Setiap lilitan membawa arus 3 ampere, tetapi berlawanan arah. Tentukan medan magnet di pusat selenoida. Nah, cara menentukan besar medan magnet yang dihasilkan oleh selenoida, nah ini rumusnya nih. mu0I N per L. Tapi kan soalnya tadi itu ada dua lilitannya, satu yang bagian dalam, satu yang bagian luar. Terus arah arusnya itu berlawanan. Karena arah arusnya berlawanan, jadi nanti diperkurangkan saja kan. Yang ini yang saya mengerti yang saya jelaskan. Nah, kalau mengerti saya hapus dulu papan tulis. Baru saya hitung. Ini toh soalnya. Jadi cara mengerjakannya biasa saja. Asik biasa saja. Iya, karena arah arusnya berlawanan berarti medan magnetnya diperkurangkan kan. Jadi B di pusat itu sama dengan B1 dikurang B2. Anggap B1 itu yang lilitannya kecil. Iya, harus diumpamakan. Kalau kalian mau pakai B2 kurang B1 boleh, tapi anggap B2-nya itu yang lilitannya kecil. Nah, simbol saja. Satu 1000 lilitan, yang satu 2000 lilitan. Tah? Mana nih? Tidak harus Ustazah, printnya saya terkunci di multimedia. Jadi mu0I dikali N per L dikurang mu0I kali N per L. Jadi L ini adalah panjang kumparannya atau panjang selenoidanya. Kalau N-nya ini jumlah lilitan. Nah, kalau dilihat dari ini, dari simbol-simbolnya, besaran yang berbeda cuma N-nya saja kan? Nah, supaya positif hasilnya besar yang B1 yang 1000 atau yang B1 yang 2000. Nah, supaya positif hasilnya berarti B1-nya N-nya harus 2000. Berarti di sini 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali arusnya itu 3 per L-nya itu 1 dalam kurung 2000 dikurang 1000. Berarti ini kan 1000 hasilnya. Kalau dalam notasi ilmiah 10 pangkat 3 kan? Jadi 4 pi kali 3 12 pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 3. Jadi hasilnya 12 pi kali 10 pangkat min 4 Tesla. Apa sih? Gampang kalau Ustadz yang kerja. Kalau digambarkan, jadi itu ini kumparannya. Kalau ini kumparannya, yang ini 1000 lilitan, baru di atasnya lagi 2000 lilitan. Cuma arah arusnya yang dibikin berbeda. Arah arusnya. Jadi itu dikasih tumpuk saja. Jadi yang pertama dibikin lilitan yang 1000.
Toh, baru yang kedua bikin lilitan yang 2000. Kenapa? Wih, nggak ada yang bertanya. Kenapa tadi? Selenoida itu kumparan. Jadi itu kayak begini nih. Ada tadi tuh gambarnya selenoida. Selenoida itu saudara kandungnya selena. Nih, kayak begini. Kayak begini tuh selenoida. Iya, ditumpuk saja. Tinggal ditumpuk. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan di screenshot dulu. Pendek kok soalnya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai itu, apalagi mau ditanya? Apa? Ya, kenapa? Kalau pakai perjanjian tanda, maksudnya perjanjian saya itu, perjanjian tanda itu adalah vektor, bisa saja nanti kecil kurang yang besar. Kalau kita tidak pakai perjanjian tanda, tidak memasukkan arah vektornya, berarti besar kurang kecil. Yang penting Anda ingat, kalau besarnya itu, eh, kalau besarnya itu, maksudnya yang penting Anda ingat bahwa kalau besar kurang kecil kan hasilnya nanti positif. Tapi positif di sini bukan arah vektor yang dia maksud. Ngerti jika? Oh, belum sampai. Cara yang dikasih sampai tuh. Iya. Apa? Kapan kita pakai perjanjian? Kalau soalnya ada yang pakai tanda negatif positif di optionnya, ada optionnya yang positif negatif. Lebih susah, belum saya bongkar-bongkar lagi buku. Udah saya ambil buku dari soal dari buku sini nih, bukunya Erlangga Marten. Belum kok. Apa nih? Dua orang ini tuh selalu baku cocok. Soal yang agak susah tuh yang ini. Hah? Ah, kalau soalnya esai, kalian saja yang pilih kan mau pakai perjanjian kata atau pakai besar kecil. Recommended, recommended. Kalau saya yang besar kurang kecil. Apa sih ini? Tahu. Karena soal yang berikutnya ini yang agak susah.
apa yang itu nah? Lagi lagi 10 menit. Tidak usah saja berarti yang ini di sudah mau habis waktu. Tuh, sisa 10 menit. Hah? Eh, saya tidak boleh ambil waktunya kalian. Ya, kalau kan bagusnya saya tidak boleh ambil waktunya kalian. Berarti yang contoh 9 ini dikasih jadi soal. Nah, paling saya taruh di belakang. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Saya kerja, saya kerja. Tidak, tidak, saya kerja, saya kerja. Terbaik BD. Susah sekali ini. Anda tidak tahu jawab ntar. Saya yang pusing. Oke, kalian perhatikan yang ini dulu. Kawat yang ini. Atau saya gambar dulu di sini, di. Tapi saya ambil waktunya kalian mungkin 10 atau 15 menit. Ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini tidak ada tugasnya. Kenapa? Ada yang nggak seneng, ada yang nggak seneng ya. Nantilah hari hari Rabu toh, hari Rabu baru ada tugas. Apa? Bagaimana pemilihan MPK? Ada Nadia Ismi di sini? Ada Nadia Ismi? Wah, sengaja itu anak. Bagaimana pemilihan MPK nanti? Pemilihan MPK, oh Anda bukan PO. Ya Allah, siapa ada itu? Oke, sudah saya gambar. Ya Allah. Di belakang rumahnya Adit itu bikin video. Oke, ini soalnya ya. Kurang lebih. Bukan kurang lebih. Sangat kurang. Berapa harusnya yang ini? Satu ampere. Ya yang ini kawat. Sebenarnya ini kawatnya lurus saja kan. Tapi kalau digambar lurus berarti nanti kawatnya itu baku sentuh dengan kawat yang ini. Makanya digambar naik begini. Ke bawah, ke atas sama saja. Ke samping bagaimana caranya? Terserah dah. Kalau ke samping tuh enggak kayaknya. Ke atas ke bawah saja. Oke, pertama kita tentukan medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang ini, yang 2 ampere di titik P. Ini B1, B2, yang ini B3. B1 itu masuk ke dalam bidang. Nah, masuk toh. Kalau B2 keluar. Keluar toh. B2 masuk atau keluar? Keluar. Mengerti Ji yang ini, Kak?
Ini kan kalau ibu jarinya kalian ke bawah, aduh, ini ibu jari kalian ke bawah, berarti nanti putaran medan magnetnya kan searah jarum jam, begini kan? Karena searah jarum jam berarti pas di titik P ini keluar dari bidang. Yang terakhir B3. Kalau B3 keluar bidang atau masuk bidang? Masuk atau keluar? Keluar toh? Yang B3. Yang ini B3 nih, kawat yang ini. Masuk atau keluar? Jangan lagi aneh-aneh tapi Anda bilang adit ay. Keluar kan? Nah, keluar. Titik. Ini kan kawatnya itu dari sini ke sini kan, arah arusnya. Yang kawat lurus. Jangan anggap yang ininya ini yang naik-naik. Tidak dianggap yang itu yang naik-naik. Ya, keluar. Ini. Oke, kita hitung B1 sama B2. Baru kita jumlahkan. Kenapa B1 dan B2 ini kita jumlahkan? Karena ini satu sumbu medan magnetnya. Oh, ini satu sumbu. Jadi B1 dikurang atau yang mana yang besar? B1 atau B2? Nah, kenapa B2? Karena lebih dekat ke sini nih, ke titik P. Jadi kalau kalian pusing untuk yang kawat lurus mana yang lebih besar medan magnet yang dihasilkan, kalian anggap saja ini sebagai magnet. Jadi kalau di sini itu lebih kuat medan magnetnya yang dekat dibandingkan yang jauh. Jadi yang dekat itu yang kuat. Yang mana? Silang, min. Oke, saya lanjut nih. Aduh. Jadi B2 dikurang B1 sama dengan mu 0 I 0 I2 dikurang 2 pi A2 dikurang mu 0 I1 per 2 pi A1. Jadi sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7. I2 nya ini 1 ampere. 1 per 2 pi A. 2 pi A2 nya itu 2 cm kan? Berarti 2 dikali 10 pangkat min 2. Ini I1 nya 2 ampere per 2 pi kali jaraknya dari sini ke titik P itu adalah 4 cm. Karena bisa 4 cm dari kawat ini ke P 2. Dari kawat 2 ke kawat 1 2. Berarti totalnya 4. Ini dicoret. Ini sisa 2. 2-nya dicoret sama ini berarti habis ya. Terus ini dicoret, ini sisa 2. 2-nya dicoret sama 4 berarti ini sisa 2. 2-nya ini dicoret lagi sama yang ini kan? Bisa?
Berarti 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 2 dikurang 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 2. Jadi jawabannya ini berapa? Nah, 0. Berarti yang menghasilkan medan magnet di titik P hanya oleh kawat yang ketiga atau B3. Berarti kita tinggal hitung B3-nya saja. B3 mu 0 I per 2 pi A. Mu 0 I per 2 pi A. Astagfirullah. Mu 0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali I. I-nya itu 1 per 2 pi kali jarak dari kawat ini ke titik P itu 2 cm. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Ini 4 pi-nya sama 2 pi-nya, ini sisa 2, ini dicoret lagi. Berarti 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 2. Jadi jawabannya, ya. Nah, jadi 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi jawabannya itu kalau di sini, alfa. Alfa, Bang. Nih. Jadi tidak ada soal yang bersisa toh. Jadi ya tenang hidup. Ah, ah. Nanti di pertemuan berikutnya baru ada PR ya. Hari Rabu. Kalian aman 2 hari saja. Hah? Oke. Sudah selesai untuk pertemuan ini hari. Kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah. Apalagi? Apa? Absennya bisa absen di e-learning. Ada yang sudah absen di e-learning? Oh, banyak yang sudah, Di. Nah, kalau banyak yang sudah berarti e-learning semua. Oke. Biar nanti malam sambil push rank, cek-cek e-learning. Sambil kejar-kejar chicken, asik, kejar-kejar ayam. Hah? Iya kan? Banyak tugas, nah. Sebanyak apa? Siapa itu? Kalau Raffi yang bilang mungkin. Berarti kalau Raffi yang bilang sebanyak dosanya Raffi, astagfirullah. Segitu banyaknya. Siapa? Apa dia mau tanya? Di kolom komentar. Paling terakhir, gimana?
Ustadz ini mau bertanya. Boleh, boleh. Ya Allah, berlangsung saja. Apakah setiap matpel masuk harus diakhiri dengan tugas? Cuman bertanya Ustadz. Karena tidak ada ulangan hariannya. Karena tidak ada ulangan hariannya, makanya pengganti nilai ulangan hariannya kalian itu adalah tugas. Itu alasannya kenapa ada tugas terus. Bisa juga sih sebenarnya kalau kalian tidak mau tugas, kita ulangannya ulangan kan, tapi kalian harus bersedia di hari itu. Siap-siap maksudnya tidak boleh ada mati lampu, tidak boleh ada air, tidak boleh. Creepy, Bang. Ada pernah itu. Kalau mungkin kalian pernah lihat kakak kelasnya kalian yang anak-anak kedok itu. Apa itu? Jadi kalau anak-anak kuliah, biasa mereka pasang status di WA, pasang status di Instagram, mereka bilang di jam segini sampai jam segini saya ada ujian, jangan ganggu. Nah, berarti mereka di jam segitu itu mereka fokus untuk tidak diganggu. Asal kalian mau bersedia melakukan hal seperti itu, ya berarti tidak ada tugas. Bersedia kan? Iya, maksudnya kalau jelek jaringannya karena memang sudah dikasih tahu dari jauh-jauh hari, berarti siap-siap untuk keadaan yang itu. Cari memang yang tidak, kalau mati lampu ada cadangannya, kalau jaringannya misalnya mati ada lagi tetheringan dari HP, kalau misalnya wifi-nya mati. Jadi hari itu memang banyak cadangannya. Kenapa? Apa? Saya mau tanya sama kalian, menurutnya kalian pembelajaran kayak begini yang saya pakai papan tulis efektif atau tidak? Lebih dari video. Kenapa? Kalau tidak ada lagi, saya tutup nih. Apa? Ini tidak saya dengar. Apa pertanyaannya? Ngikut mukni. Wah. Nah ya, nanti ini diupload di YouTube kok.